Nah, waktu itu saya ngalami fraktur atau dalam istilah medis itu fraktura, patah tulang terbuka gitu. Nah, anehnya saya tuh nggak pernah ngerasa sakit gitu. Baru pulang, apa yang terjadi? Adi itu cekik sama bapak. Dan itu momen paling bener-bener bikin trauma banget. Dan AA tuh takut banget sama bapak, buat ketemu aja takut gara-gara dicekik sama bapak. Dan AA buat minum nggak bisa, 1 minggu AA baru bisa minum. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita berada di segmen podcast talk. Sudah ada bintang tamu kita di depan kita ya. Kak AA ya namanya. Iya, biasa dipanggil Kak AA. Betul. Nah, kali ini Kak AA ya. Kak AA akan menceritakan apa nih? Berbagi cerita, mau men-share pengalaman yang pastinya bisa membuat kita tuh semakin memiliki nilai-nilai yang positif lah ya. Betul. Untuk kehidupannya kita nanti gitu. Cus. Halo, assalamualaikum Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama sih terjun di dunia atlet lompat itu? Sebenarnya untuk atlet ini dimulai sejak kelas 1 SD ya, sudah mulai hobi olahraga banget gitu kan. Mulai dari olahraga kecil sampai akhirnya suka lari-larian. Nah, dari hobi ini nih kemudian saya dipilih oleh sekolah untuk mewakili sekolah baik di tingkat kabupaten ataupun di Jawa Timur gitu. Berarti mulanya bukan lompat dong ya, tapi kayak lari-lari gitu-gitu ya. Awalnya saya itu ikut event lomba lari 100 meter gitu. Kemudian semakin hari kayaknya semakin berkembang, akhirnya kok lebih suka di lompat gitu kan. Akhirnya nyoba berkali-kali di lompat jauh sampai akhirnya saya mewakili sekolah untuk ikut di Perseni gitu. Ini sudah tingkat nasional gitu kan. Sudah mau lanjut ke yang lebih tinggi lagi. Juara berapa waktu itu? Waktu itu sebelum mengalami cedera ya, saya itu udah dinyatakan sebagai juara yang terpilih di Pamekasan dan akan mewakili ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Waktunya mau dibawa ke Surabaya gitu, nggak jadi gitu. Karena ada insiden itu ya? Iya. Insiden ya, kayak gimana? Insidennya parah gak? Nah, waktu itu sebenarnya sudah hobi banget ya saya di olahraga, udah menjadi hobi saya karena waktu itu saya tomboy banget nih. Udah nggak kayak sekarang. Sekarang udah berasa feminin banget gitu kan. Kalau dulu emang tomboy banget gitu kan, apalagi dari segi penampilan, dari segi omongan juga cowok banget deh. Jadi waktu itu saya udah dinyatakan lolos gitu kan, udah mau masuk lanjut ke yang lebih tinggi. Terus kemudian waktu itu saya harus ikut penampilan nih di depan bupati. Kala itu saya lupa nih bupatinya karena saya waktu itu masih SD. Nah, waktu itu saya ngalami fraktur atau dalam istilah medis itu fraktura, patah tulang terbuka gitu. Nah, anehnya saya tuh nggak pernah ngerasa sakit gitu kan. Waktu kejadian itu kamu nggak ngerasa sakit? Nggak ngerasa, bahkan saya nggak tahu kalau saya tuh patah gitu kan. Cuman yang penting kecelakaan gitu aja ya? Kecelakaan tiba-tiba banyak yang bawa, terus saya diangkat gitu. Pingsan nggak? Enggak, bahkan saya ngerasa sehat-sehat aja gitu. Ini bener nggak sih saya patah gitu kan. Gitu baru dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun saya gak ngerti saya sebenarnya kenapa gitu. Tapi saya lihat kalau tulang saya sampai keluar gitu. Kok nggak sakit? Baru saya ngerasa kalau saya benar-benar kecelakaan ketika dibawa di rumah sakit dan banyak wartawan. Baru saya ngerasa, oh ya Allah ternyata saya beneran patah gitu. Udah bener-bener galau, frustasi banget kala itu gitu Pak. Itu di sebelah mana? Di sebelah kanan. Kanan. Paha kanan. Paha kanan. Terus respon orang tua waktu itu tuh kayak gimana tuh? Orang tua sih awalnya kan nggak tahu nih, terus kemudian dijemput ke rumah. Waktu itu orang tua saya mau bikin donat gitu. Udah bawa tepung katanya. Mama pas cerita ya, pas udah aku sembuh cerita sama mama gimana mama pas dijemput. Mama tuh shock banget. Sampai nyampe di tempat itu mama udah nggak sadarkan diri gitu bener. Tapi dia nggak apa-apa, nggak pingsan, cuma udah nggak nyambung, udah aja ngomong. Aku bilang mah nggak apa-apa kok, sehat. Dia nggak nyambung gitu bener. Benar si anak saya itu lahir sempurna, nggak cacat kayak gini. Gimana kalau cacat? Pemikiran mama kayak gitu. Orang tuh kan mikirnya jangka panjang ya. Gitu kan, apalagi nanti anak saya nggak bisa sekolah gini. Padahal anak saya itu punya mimpi bisa kuliah dan gini. Mama udah frustasi gitu. Jadi saya ngerasa berarti saya nyusahin mama dong ikut event gitu. Waktu itu kan udah ngerasa ya Allah, saya nyusahin mama deh kayaknya gitu Pak. Tapi kalau orang tua sendiri mensupport banget ya kamu di bidang olahraga kayak gitu.
Kalau dulu sih sebenarnya nggak terlalu mensupport karena memang kata gini, kamu tuh cewek gitu kan boleh ikut olahraga, mama tuh dukung sama bapak, cuma penampilanmu diganti deh gitu kan, jangan cowok-cowok banget. Ini karena setiap hari saya tuh mainnya sama cowok, mandi di sungai kayak anak cowok banget. Saya nggak bisa bayangin kalau misalnya saya tuh nggak ngalami patah tulang, mungkin sampai saat ini udah kecolongan cowok kali. Saya mikirnya gitu Kak. Nah itu berapa untuk bisa sembuh lagi tuh berapa bulan tuh, pasti berbulan-bulan kan ya? Iya berbulan-bulan sih Kak, karena kan apalagi sampai keluar gitu kan, saya di pen ini sampai panjang banget, lebih dari satu berapa jengkal lebih panjangnya dari sini ke sini gitu kan, dari saking panjang itu. Nah itu buat bisa jalan saya membutuhkan waktu 7 bulanan buat bisa napak doang, nggak bisa gerak, nggak bisa gimana gitu kan. Saya mandi di kasur gitu kan, pas mandi semuanya paling rambut dibasahin gitu kan, juga harus dilap doang gitu selama 7 bulan saya sendiri. Nah dari situ saya kayak ngerasa dapat hidayah. Kenapa saya ngerasa gini Kak, loh teman saya hilang kan, cowok semua nih pada hilang, mereka tuh udah gak ngajak-ngajak lagi main gitu, padahal main-main doang kan, udah masih kecil, nggak ngajak manjat pohon lagi gitu kan, biasanya manjat pohon, mangga lah, ini pokoknya saya nakal banget ya Allah gitu kan. Nah habis itu saya ngerasa kok saya tuh nggak ada teman lagi ya buat main lagi kayak gini, bahkan teman-teman saya udah nggak peduli, bahkan saya patah mereka tuh kayak nyinyir gitu kan, cuma lewat depan saya lari-lari, saya tuh ngerasa mereka tuh jahat gitu sama aku udah nggak bisa jalan, mereka lari-larian, mereka kejam gitu, saya kayak ngerasa nggak punya dunia sendiri gitu kan. Jadi akhirnya tuh Kak aku minta buku sama mama, sama bolpen, aku mau minta buku sama bolpen gitu, buat apa sih gitu kata mama, nggak apa-apa sih gitu. Jadi aku curhat lah sama pen, terus kata mama, kamu kenapa sih tiap hari nulis nangis, curhat deh sama mama, nggak apa-apa, mama support gitu katanya. Cuma aku nggak tega Kak yang mau ngomong sama mama langsung, tapi mama ngerasa anakku ya gitu-gitu banget. Jadi ya udah aku nulis di buku aja gitu. Jadiin diary, saya sembuh, bukunya banyak. Buku diary banyak Kak. Akhirnya jadi kan di masa itu kan pasti kamu ngerasa down banget kan gitu. Nah untuk meng-up dirinya kamu lagi kayak gimana untuk kembalikan, oke aku harus bangkit dari keterpurukan ini, dan ini bukan titiknya, aku harus selesai. Waktu itu aku sudah kelas 6 SD, kan yang operasi kelas 5 nih, kelas 5 aku udah kelas 6 karena udah hampir naik gitu kan. Jadi kelas 6 aku tuh ngerasa makin kesini kok aku makin gak punya dunia, bahkan aku jadi introvert banget. Yang awalnya aku extrovert jadi introvert banget, diem aja. Jadi ketemu orang tuh jadi kayak gak peduli, kayak nggak peduli lagi sama orang tuh jahat gitu. Dari saking ngerasa orang tuh kayak nyinyir gitu, masa aku patah mereka lari-larian depan merasa aku sendiri diri sendiri ya. Sih sebenarnya, cuma aku salah sih kalau dilihat dari segi sekarang. Sebenarnya aku gak harus membenci orang gitu kan, ini ujian buat aku, ngapain aku benci orang gitu. Cuma dari situ ada event nih yang bikin aku benar-benar bangkit, ada event nulis Kak gitu, cerpen katanya. Dulu kan suka nulis dari diary nih, sebenarnya nggak tahu nulis cerpen karena waktu itu gak ada basic nulis sama sekali, cuma curhat di diary gitu. Nah ada event nih sama guru, Hasya ada event ini, ada lomba nulis cerpen katanya gitu. Saya gak berani Kak buat nampilin tulisan saya, berasa nanti acak-acakan gitu, gak berani gitu nampilin tulisan. Nah baru kemudian ditanyain, kamu pasti bisa, ayo ini kok nulisnya tentang kisah pribadi kok, yang sedih yang bahagia tuh bebas katanya gitu. Ya udah aku beraniin ya, tapi jangan kasih tahu kalau ini karyanya Hasya gitu kata saya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa kata, dikirim. Nah beberapa minggu kemudian dapat hadiah, ternyata juara 1. Nah dari itu ngerasa, oh berarti saya punya bakat dong nulis, mikirnya kayak gitu. Nah baru dari situ saya mengembangkan nih Kak, banyak cerpen-cerpen. Baru saya berani sekolah pakai tongkat nih ya, tapi saya tetap ikut lomba nulis gitu. Apapun hasilnya yang penting saya itu ngerasa lega, saya punya apa yang ada di dalam diri saya itu mengungkapkan meskipun nggak secara langsung sama orang kayak gitu Kak. Itu kamu ide untuk cerpen itu dapat dari mana? Kan kamu biasanya kan lagi kondisinya lagi nggak memungkinkan, pasti juga butuh inspirasi dong, masa ya segitu langsung muncul gitu. Waktu itu saya mikir dari diri saya sendiri Kak, semuanya pemikiran saya dari awal jatuh jadi muncul semua kayak jadi satu. Nah itu sih yang saya tulis, berawal dari pengalaman pribadi gimana saya harus bangkit. Nah kemudian ketika saya dapat juara 1, saya mikirnya gini, seandainya saya itu nggak nulis, orang lain nggak bakal tahu kisah aku gitu. Barangkali suatu saat nanti ada orang yang memiliki kisah sama, kalau misalnya dia nggak mau bangkit gimana gitu. Gimana kalau misalnya saya
cerita saya di up, terus kemudian ini bisa menginspirasi orang, terus dia itu mau bangkit gitu. Saya mikir gini, kalau misalnya saya ini nggak nulis dan saya nggak melanjutkan hidup ini, nama khasnya kan nama A nih udah nggak ada di dunia atlet, dengan sedikit demi sedikit nama A udah nggak ada di dunia atlet. Terus kemudian akan tenggelam dengan sendirinya, kata saya. Maka dari situ A tuh terus nulis aja, ikut event apapun, nggak peduli mau diterima nggak, penting A nulis ke koran semuanya terserah, pokoknya A nulis apapun yang ada di dalam diri A tuh A ke orang lain terserah diterima nggak, pokoknya A nulis gitu waktu itu. Agak aneh ya kalau sebenarnya hati kecilnya masih pengen nggak sih ikut lomba kayak gitu, lomba atlet gitu. Kalau berbicara hati kecil sih pengen banget balik, pengen banget balik gitu. Cuma nggak mungkin kan, kalau misalnya lompat lagi patah lagi nggak siap gitu. Tapi dari diagnosa dokter ada pernah bilang nggak mungkin jangan ikut kayak gini lagi karena rentan, kan pasti lebih rentan kan kalau sudah mengalami cedera. Nah ketika ada aktivitas yang sama gitu, mungkin dokter mengajukan lebih baik jangan aja deh dulu, vakum dulu gitu. Waktu itu sih dokter bilang gini, kamu tulang muda gitu, jadi kayak merasa kamu masih punya harapan buat jadi atlet gitu. Tapi bilangnya kamu itu tulang muda, masih ada harapan banyak buat bisa lanjut jadi atlet, cuma tunggu dulu ya, mungkin butuh waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu. Saya mikir lagi, gimana caranya 5 tahun sampai 10, mungkin trauma itu ada gitu. Saya aja naik pohon sekarang nggak berani. Nggak berani jadinya. Nggak berani, lihat bawah aja, Masya Allah gitu. Kalau dulu kan udah nggak terlalu, jadi saya mikir ya udah deh, mungkin jalan saya bukan di atlet gitu ya, meskipun ketika lihat orang-orang atlet suka banget, bahkan ada rasa terpanggil gitu ya. Jadi sekarang aktivitasnya lebih ke apa nih sekarang? Kalau sekarang sih lebih ke literasi gitu kan. Jadi semuanya sampai saya menjadi duta mahasiswa berprestasi di Universitas Madura itu ya karena nulis sih Kak, dari event-event menulis, membaca puisi. Nah jadi saya itu mengekspresikan diri saya, rasa kecewa saya itu dengan menulis dan juga dengan membaca puisi gitu kan. Dari event puisi ini saya banyak, alhamdulillah gitu, dapat banyak penghargaan gitu dari puisi itu. Sebenarnya berangkat dari rasa trauma ketika jatuh. Sebenarnya gitu. dari peristiwa itu Tuhan ngasih gift ya ke kamu. Ngasih ya, mungkin inilah jalan terbaik aku gitu iya kan. bener. Karena bahkan waktu itu kan sudah ada jaminan nih, kalau kamu nanti dioperasi maka dari pihak sekolah dan pihak pemerintah yang akan menanggung. Terus apa yang terjadi setelah saya operasi, untuk pemasangan itu real dibiayai sama sekolah sama pemerintah. Cuma naasnya itu saya merasa ditinggalkan banget ketika pembukaan pen. Saya harus buka pen di SMP kelas 2 mau kelas 3 itu saya harus buka pen, karena katanya kalau tulang muda itu lebih baik dibuka karena teman manusia itu bukan besi katanya gitu. Kalau kamu nggak buka, takutnya ketika ada petir apa ini bakal membahayakan, meskipun pen yang digunakan itu pen yang terbaik katanya kayak gitu. Jadi akhirnya kami harus operasi lagi. Cuma orang tua saya tuh ke sekolah sampai kayak ngemis-ngemis gitu, buat ayolah gimana ini anak saya gitu. Jadi kayak udahlah itu anak kamu, berasa kayak gitu, cuma nggak pas langsung pure ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya bapak saya itu pulang dari Malaysia, karena merantau kan waktu itu, pulang dari Malaysia, dan bapak itu bawa uang sekitar 28 juta. Saya ingat banget 28 juta. Terus itu buat buka pen. Terus saya ngerasa saya berdosa banget ya sama orang tua jauh-jauh kerja buat aku, terus kemudian buat buka pen doang, operasi doang gitu. Sisanya itu saya ingat banget, sisanya itu saya dibeliin motor karena katanya biar bisa sekolah gitu. Sedangkan saya itu sekolah pakai 2 tongkat gitu. Pakai 2 tongkat, gimana Pak cara saya itu pakai motor? Nanti bapak yang ngajarin. Padahal bapak itu nggak bisa motor. Dia bilang saya ngajarin. Saya mikir bapak ini semangat banget sih. Kalau saya menyerah berarti saya berdosa sekali. Maka saya harus melanjutkan misi hidup saya meskipun tidak dengan jalan atlet kayak gitu. Saya bilang, Pak Asia minta maaf ya gitu. Kalau bapak itu biasa panggil Ate gitu kan, karena tante gitu. Cuma punya ponaan waktu itu manggil tante gitu. Gimana Te gitu kan, tapi sekarang manggil A lagi. Jadi gimana? AA tuh cuma mau minta doa apapun itu, cuma AA pengen setelah sekolah dari SMP ini AA bisa melanjutkan SMK dan AA bisa kuliah. Nah respon terakhir bapak itu ngomong gini, kamu serius mau kuliah gitu kan? Iya serius, dengan mimpi-mimpi AA itu udah menyiapkan semuanya dari dulu gitu kan katanya. Bahkan AA itu udah nulis catatan di kamar banyak banget tentang mimpi AA bisa kuliah kata gitu. Kamu serius Bapak tuh sampai mau ngeluarin air mata waktu itu. Kita itu berasal dari orang nggak punya kata.
ya nggak apa-apa Pak, sepenting itu udah ada usaha, Tuhan tuh pasti ngasih jalan kalau misalnya kita mau berpendidikan. Kamu jangan bercanda deh gitu katanya. Bapak nggak sanggup, sampai netesin air mata gitu. Aku terharu deh dengerin ini. Bapak nggak sanggup. Pak, ini masih separuh perjalanan, kenapa Bapak bilang nggak sanggup? Asalkan Bapak sama Mama itu mendukung, apapun jalan yang akan AA tempuh, akan AA tempuh, bilang kayak gitu. Meskipun AA harus berjuang sendiri, AA siap, yang penting doa dan dukungannya kayak gitu. Terus kemudian masuk SMK, karena pertama kali AA itu menerbitkan kumpulan cerpen, judulnya Jeritan Tulang, yang memang real diambil dari kisah pribadi perjalanan patah tulang, itu diterima di Kuningan, Jawa Barat, cerpen, kumpulan cerpen. Nah, baru Bapak itu terharu ketika cerpen itu nyampe. Ini kamu yang nulis kan, serius? Iya Pak, jadi AA itu serius dengan mimpi-mimpi AA, barangkali ini jadi jalan buat AA itu bisa kuliah nanti. Nah, Bapak tuh kayak terharu banget. Kamu kapan sih nulisnya? Gitu kata Bapak. Ya, lagi orang nggak ada, orang lagi sibuk atau lagi tidur, AA nulis Pak gitu. Iyalah, Bapak dukung gitu. Terus AA itu dapat beasiswa SMK. Saya AA itu di SMK Putra Bangsa unggulan gitu. Jadi dapat beasiswa unggulan dari SMK itu sampai lulus gitu. Nah, cuma yang menjadi persoalan ketika AA diterima beasiswa di SMK itu semester awal, Bapak tuh ngalamin penyakit yang gak lazim gitu. Penyakit gak lazim tuh mau dibilang gila, AA gak terima gitu. Cuma dia lupa segalanya, lupa sama AA, lupa sama Mama, bahkan nyiksa AA gitu kan. Tiba-tiba diagnosa gak ada penyakit apapun, bahkan sampai bilang, tapi orang tua saya nggak gila kan, sampai saya gitu, enggak ada penyakit apapun, di rontum juga semuanya nggak ada penyakit apapun. Jadi saya kayak ngerasa ini penyakit apa sih gitu, apa Bapak stres ya mikirin mau kuliah sampai gitu. Cuma ketika ditanyakan lagi enggak gitu, tapi setelah deketin terus sampai itu benci banget sama dulu kan dukung banget nih, meskipun Bapak bilang nggak mampu buat ngebiayain gitu kan, cuma Bapak tuh benci banget sama untuk bisa kuliah atau untuk bisa sekolah SMK nih, kala itu seragam harus dititip ke rumah tetangga. Sampai segitunya benci banget. Pertama kali perubahan itu terjadi gitu. Nah, awal-awal itu kan biasanya kan Bapak tuh semangat gitu, ayo sholat tahajud gitu kan, pernah bangun. Awal-awal sebelum 1 minggu sebelum Bapak itu berubah total sama tuh kayak ayo bangun sholat tahajud, padahal tuh nggak pernah pas iya Pak gitu, kalau udah dibangunin 1 kali langsung bangun gitu, nggak pernah pas iya Pak nanti enggak gitu, bangun udah gitu kan, orangnya kalau dibangun cepat bangun gitu, nggak pernah pas bilang ngebantah atau apa enggak. Oke lah, kita udah sampai subuh kan udah biasa berjamaah sama Bapak. Nah di hari ketiga sebelum Bapak mulai kayak gitu, dia bilang kayak gini, kayaknya kamu itu nggak pantas deh masuk SMK gitu. Kenapa Pak? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kan AA beasiswa, bahkan AA udah buktiin loh sama Bapak, AA itu udah bisa lanjut pendidikan tanpa minta bayar sama orang tua. Bahkan dukungan orang tua ini akan jadikan AA motivasi banget gitu kata AA. Kamu nggak pantas gitu. Kenapa Pak? Gitu kata. Kamu nggak usah tahu alasannya kayak gitu. 2 hari, 3 hari dia makin kasar ngomongnya. Pak, seumur-umur ya AA itu nggak pernah dibentak sama kedua orang tua, baru kali ini Pak AA takut Pak kalau dibentuk kayak gini gitu. Kalau misalnya nanti AA trauma gimana? Aku nggak peduli gitu katanya, yang penting kamu tuh nggak pantas gitu. Bahkan setiap kali AA sekolah itu kayak diikutin, kayak nggak percaya gitu. AA nyimpen apa sih Pak gitu kan? Aku nggak percaya gitu kan. Baru beberapa makin lama makin parah sampai nyiksa Mama. Baru tuh makin lama makin parah, setiap hari setiap saat, bahkan AA itu sampai izin nggak sekolah sampai 2 mingguan karena kayak gitu. Jadi sekolah itu sampai ke rumah bantuin AA gimana bisa sekolah, malah kepala sekolah atau guru-guru yang ke rumah itu ditanggapinya dengan hal-hal yang kasar, ngamuk-ngamuk, bahkan sampai kabur-kabur Bapak itu. Nah terus di ini ya cari obat di kiai gitu kan, ini kenapa sih Bapak saya gitu, terus katanya kena kotekaan. Cuma ya percaya nggak percaya sih, apalagi saya orang Jawa, saya percaya dengan kayak gituan gitu. Kayak kotekaan itu kayak ada orang yang naruh gitu kan, kayak ada yang memang dari orang yang kayak guna-guna lah kasarnya, kita guna-guna gitu. Karena saya orang Jawa, saya percaya banget dengan hal-hal kayak gituan. Terus kata pas Bapak lagi lari-lari, ini saya habis operasi yang kedua kali, belum selesai ini kan. Jadi saya benar-benar down banget di sini, kayak nggak punya dunia lagi gitu kan.
Terus orang-orang itu yang ngejar gak ada yang bisa ngejar bapak, lompat-lompat udah nggak tahu mau patah mau apa, lompat-lompat lari sejauh mungkin. Terus kata kiai jangan sampai bapakmu itu lari ke pasar, kalau sampai lari ke pasar bakal gila seumur hidup. Saya nggak bisa bayangin, oh Tuhan bapak saya gila, saya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya Pak saya turun tangan sendiri buat ngejar bapak. Dengan kondisi saya yang waktu itu masih belum kuat-kuat banget, entah kekuatan dari mana saya bisa ngejar bapak. Terus orang-orang kaget, gimana ya Hasya itu kok bisa? Seharusnya kamu nggak bisa lari dengan kondisi kamu ya. Betul. Tapi saya nggak tahu kekuatan dari mana gitu. Tapi saya bisa lari dengan tenaga saya yang pas-pasan waktu itu. Operasi masih belum benar-benar kering gitu kan, masih rentan buat keluar nanah gitu Kak. Tapi saya benar-benar dengan tenaga saya itu saya entah saya bisa. Terus saya ngomong kayak gini, Pak stop di situ, kalau bapak nggak stop lebih baik saya mati aja di sini Pak, saya nggak sanggup untuk melanjutkan hidup ini. Bapak diem aja gitu, kayak nggak sadar gitu, diem aja. Baru sama orang-orang ditangkap, terus kemudian bapak itu diikat di rumah. Sebenarnya saya nggak tega ya bapak gimana ya orang tua sendiri ya. Sendiri. Cuma terakhir saya udah kelas 2 bawa kelas 3, bapak udah semi ingat karena udah dibawa pulang ke Jember. Barangkali di sini bapak nggak menemukan tahu mungkin gitu, dicoba dibawa pulang ke Jember gitu kan. Cuma di Jember gak ada perubahan, malah lari ke rel kereta api. Dan itu Kak, ini bener-bener bikin jantungan gitu kan. Kata mama, aku nggak sanggup, aku mau cerai dari bapak. Saya ngomong, mah kalau mama cerai ya itu mau milih siapa? Itu mau milih mama aja gitu, mau pulang ke Jember. Kata kamu nggak usah pulang sama mama pasti bisa, kamu milih bapak gitu. Kata mama, nggak bisa, tetap mau milih mama gitu kan. Mama tuh aku udah nggak sanggup lagi. Mama tuh nangis waktu itu. Mama tuh udah nggak sanggup lagi, mama pengen cerai. Mama masa tega ninggalin bapak dalam kondisi kayak gini? Ayo mama berjuang lagi, kata gitu kan. Karena kan saudaranya udah nikah nih, ada di Jakarta waktu itu gitu. Ayo mah kita bisa, kata gitu. Kita berdua pasti bisa jalanin ini semua gitu. Sedangkan bapak udah nggak sadarkan diri. Baru AA itu udah sembuh nih. Kelas 3 udah mau wisuda, ini bapak sembuh tapi masih sensitif gitu kan, nggak bisa dengar berita apapun, masih sensitif sekali. Nah kemudian waktu itu AA sudah wisuda, kelas 3 itu udah wisuda, dan AA dinyatakan sebagai lulusan terbaik karena sebagai siswa berprestasi waktu itu. Yang naik buat ngambil piala sama hadiah itu bapak tuh kayak cuma gini doang, kumat lagi. Terus saya ngerasa, Pak ini buat bapak, ini buat mama. AA tuh bisa buktiin, jadi AA tuh punya harapan besar buat bisa kuliah lewat jalur beasiswa, kata AA gitu ke mama. Mama tuh nangis, iya mama dukung dengan doa ya, maaf mama nggak bisa dukung lewat finansial, kata mama di wisuda itu. Nah bapak udah enak naik ke panggung. Nah pas di panggung bapak tuh berbisik kayak gini, alah cuma gini doang, nggak ada yang perlu dibanggakan. Don ketika pada dia pegang piala gitu kan, saya ngerasa buat dapetin ini 3 tahun gitu kan. Bener-bener berjuang, apalagi jurusan teknik gitu kan, jurusan rekayasa perangkat lunak, nggak mudah kata gitu dong. Baru teman-teman ataupun orang tua dari teman-teman banyak enak ya punya anak kayak AA itu mau berjuang prestasi gitu, dapat pujian banyak. Cuma respon bapak ala gitu doang gitu, nggak ada apa-apanya. Sedon ya Allah, tega banget gitu kan. Saya ngerasa enggak lah, mungkin bapak lagi gak stabil gitu. Akhirnya kita nggak bisa cuma foto terakhir sama guru-guru. Terus kemudian AA ngomong, ya sudah ya saya pamit pulang dulu soalnya bapak lagi gak stabil gitu. Akhirnya guru ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita pulang, baru AA kuliah. AA tuh untuk bisa kuliah gak dikasih waktu itu. Dan kebetulan AA tuh punya tabungan 2 juta waktu itu, inget banget. Itu uang receh semua Kak. Uang receh ya tuh ngumpulin dari SMP gitu kan, ngumpulin dari hasil nulis, dari hasil event gitu yang menang tuh aku kumpulin receh, lengkap pokoknya deh. Masih ada tuh fotonya di Facebook gitu kan, foto uang itu buat ngingetin. Jadi kemudian AA itu dikasih kesempatan sama pihak universitas buat seleksi beasiswa dari yayasan gitu, lewat jalur prestasi katanya gitu. Atau kalau kamu kuliah jalur biasa, kamu tuh bebas uang gedung karena lewat jalur prestasi katanya gitu. Nah terus kemudian ya udah deh nggak apa-apa, ayo berjuang. Terus kemudian beberapa bulan kemudian diinformasikan, dan itu bikin down lagi gitu, karena mereka bilang untuk beasiswa kamu
diganti ke orang lain ya gitu, karena ada yang lebih berhak gitu, lebih pantas. Terus juga nilai tesanmu ada yang lebih tinggi gitu, karena dari pihak sana udah ngomong ada yang lebih pantas, ya sudahlah nggak apa-apa kalau emang ada orang yang lebih pantas, relakan gitu. Nah baru kemudian itu AA berjuang lagi buat bisa ke beasiswa bidik misi. Sampai sekarang AA beasiswa bidik misi, berjuang lagi, semua berkas-berkasnya dibantu, dan alhamdulillah AA itu dinyatakan lulus. Jadi lebih naik lagi lah gitu, lebih tinggi lagi daripada yang harus AA relakan tadi gitu kan. Nah gitu, dari pihak rumah sudah rusuh gitu kan. Di rumah rusuh, udah cewek apalagi desa gitu kan. Memang mayoritas pemikirannya ngapain kuliah, ujung-ujungnya di dapur, istilahnya di ranah domestik ya, di dapur, sumur, kasur gitu. Itu tugas perempuan gitu. Nah saya meluruskan kodrat perempuan memang di sana, cuma perempuan ini memiliki peran yang banyak kata saya gitu. Kalau kodrat perempuan memang tidak bisa dilepaskan, mau sekolah dokteral pun tadi tetap di ranah domestik itu wajib kata saya. Cuma peran, nah ini peran ini yang tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki itu di peran. Nah kalau berbicara tentang kodrat, baru perempuan tidak bisa berkutik karena memang kodratnya perempuan di sana kata saya kayak gitu. Kamu sok-sokan sebenarnya, udah tahu mamamu kayak gitu, bapakmu gitu. Bapakku waktu itu kan kerja gali sumur nih, terus mamaku jual jamu keliling, rame, kamu gak punya tanah digituin sama orang-orang. Terus saya ngomong, Allah itu gak pernah sih ngasih tanah doang, Allah itu ngasih rezeki lewat mana aja, nggak harus lewat tanah yang banyak atau lewat warisan gitu kan. Karena saya kan pendatang ya. Rame, bapak kumat lagi. Semester 1, semester 2, semester 3 adalah momen depresi saya. Saya kuliah, iya aja, jalan-jalan aja ya. Dosen jelasin, iya aja gitu Kak. Memang bener-bener down. Karena semester 1, 2, 3 ini bapak kumat lagi. Jadi AA itu pulang jadi pertikaian mama sama bapak, nggak pulang AA jadi persoalan. Nah itu tuh hasil didikan kamu gitu kan. Udah jadi kayak jatuhnya. Jadi saya ngerasa Kak, ya Allah ini saya yang benar harus gimana? Masa saya harus membelah diri jadi dua gitu. Ya malam saya nggak pernah tidur Kak. Memang benar-benar mama ngomong, kalau kamu sayang mama kamu jangan pulang. Kalau kamu pulang kamu bakal disiksa sama bapak kamu gitu kan. Tapi mas saya kepikiran mama takut disiksa di situ kata Aga gitu. Kalau kamu sayang mama dengerin mama, kamu jangan pulang. Sedangkan saya di sini depresi, saya nangis sampai subuh saya nangis doang di kamar. Mama saya pengen pulang. Telepon terus tiap detik tiap saat ditelepon sama bapak. Pulang kok gitu. Iya Pak pulang. Sedangkan mama ngelarang, ayo ikut mama dukung kamu buat sekolah lanjut, kamu harus bisa gitu kata mama. Sedangkan semester 2 itu kan, semester 2 akhir pulang dengan segala konsekuensinya siap gitu. Baru pulang apa yang terjadi Adi dicekik sama bapak. Dan itu momen paling bener-bener bikin trauma banget. Dan AA takut banget sama bapak, buat ketemu aja takut gara-gara dicekik sama bapak. Dan AA buat minum nggak bisa, 1 minggu baru bisa minum normal gitu kan, dari saking sakitnya. Tenaga cowok gitu kan, apalagi waktu masih kecil gitu. Terus kamu sama orang-orang tuh ngomong, makanya jangan usah sok-sokan mau kuliah mau apa banyak tingkah gitu sama orang. Kenapa sih orang-orang bukan mendukung AA yang lagi dirundung masalah berat kayak gini, kok malah di ini tuh sampai mau menyerah. Bahkan di kampus AA itu nggak kerasa nangis sendiri, sampai dipanggil terus sama dosen sama kaprodi. Waktu itu kaprodi saya itu, kamu sebenarnya kenapa AA mau mundur gitu. Kok mundur? AA mau berhenti aja kuliah, nggak sanggup. Kamu kenapa? Ayo ngomong. Dari saking AA dropnya tiap hari AA tuh masuk klinik. Tapi AA nggak pernah nelpon sama pihak rumah karena AA takut sekali. Tiap hari sampai pihak klinik. Kalau saya udah dengar namanya Hasia, yang ada di otak saya tuh meninggal gitu dari pihak klinik, dari pihak dosen gitu kan. Terus ngomong, kalau sekarang ketemu, saya nggak nyangka kamu bakal jadi seperti sekarang gitu kata dosen-dosen. Kenapa? Kalau dulu dengar nama Hasia, yang ada di otak saya satu, meninggal kali ini. Terus tiap hari saya masuk klinik di Unira gitu, harus diinfus tiap hari. Saya jadi ngerasa nggak enak sebenarnya sama yang ngerawat gitu kan. Tapi katanya kamu harus bangkit. Diri saya itu ngerasa kamu harus bangkit, ayo gitu, dengan cara apapun. Dan benar-benar berjuang sendiri gitu kan, cuma dukungan mama sama doa mama. Meskipun bapak udah nggak peduli sama AA lagi, baru AA itu nulis novel
karena bener-bener udah nggak kuat lagi mau curhat sama siapa sih. Udah nggak punya teman buat curhat, bahkan udah nggak percaya orang gitu, ngerasa aku mau curhat tapi orang lain pasti bodo amat, bego, kasihan, mampus gitu, pasti orang kayak gitu. Karena ya udah nulis novel, ikut sayembara, kasih judul Diary Ayah, dan itu pure kisah gimana disiksa sama orang tua sendiri, gimana bisa berjuang buat sekolah sampai beasiswa gitu. Jadi tulis itu dan akhirnya diterima di Jambi waktu itu, dan dapat penghargaan sebagai penulis berbakat 2016. Jadi ngerasa ini punya bapak, tapi nggak bangganya meskipun udah dapat penghargaan sebagai penulis berbakat atau gini. Ini bukan suatu kebanggaan. Buat apa orang tua nggak bisa nikmatin ini, bahkan orang tua nggak bangga gitu. Saya cuma berharap, saya selalu berdoa, ya Allah suatu saat nanti semoga bapak bisa baca ini gitu. Dalam diri saya, ya Allah semoga suatu saat nanti bapak bisa baca ini. Yang baca awal itu pertama kali yang baca mama kan nggak terlalu bisa baca ya, yang ngajarin baca tuh karena dulu mama nggak sekolah gitu, nggak sekolah, emang kerja karena mama meninggal sama almarhum kakek dari kecil, jadi mama kerja doang. Jadi yang ngajarin baca itu semua gitu. Nah terus kemudian mama tuh ngomong bacain dong gitu kan. Tuh nggak kuat buat baca ini mah. Oke lah demi mama baca semuanya sampai selesai di depan mama dengan suara nyaring setebal sekitar 169 halaman. Tapi tiap hari bacanya. Kalau bapak udah tidur udah aman dibaca lagi mah lanjut. Mama tuh nangis dan meluk aku. Makasih ya udah nemenin mama gitu, kata mama. Yang penting mama buat pasti apapun akan lewati gitu kan, meskipun nanti pada akhirnya meninggal di tangan bapak. Jangan ngomong kayak gitu, mama nggak rela gitu kan. Iya. Baru semester 3 ke semester 4 bapak tuh udah siuman, udah mendukung lagi, udah mensupport lagi, jadi udah makin tegar lagi. Ikut beberapa event, bahkan semua event ikut nih, apapun itu, bahkan ikut event lomba animasi gitu, mengingat materi SMK ke Kemendikbud, alhamdulillah gitu masuk. Terus juga ikut lomba baca puisi, lomba nulis, banyak kita sampai alhamdulillah pernah itu dalam 1 bulan barengan hadir datang semua, dapat 4 juara sekaligus. Dan aku mikir, oh my god, ini kan oke lah, berarti dibalik ini semua ada hikmah besar lah buat gitu kan. Baru setelah itu udah jalan nih, udah semester 4 udah sering di kemana-mana, bahkan udah dapat beasiswa kan, kemarin dapat beasiswa riset 2019 ke Banyuwangi dari project at English with Amy, itu dapat riset di sana. Terus kemudian pernah di Lampung dapat beasiswa juga buat tadi tentang kebudayaan Madura, dibawa ke Lampung. Terus kemudian 2019 juga dapat undangan dari acara besar dari Iran Culture, jadi yang ada ini kedutaan besar Iran kerjasama sama Indonesia di Jakarta Pusat waktu itu di Taman Ismail Marzuki, dapat undangan buat ke sana. Dan saya jalan bener nggak sih saya dapat undangan gitu kan, apalagi ini kedutaan gitu kan, nggak main-main gitu. Jadi saya di sana sampai vlog, waktu itu saya belum ngerti vlog ya, tapi saya bikin vlog di kedutaan itu pas acara beberapa karya dari Iran itu, bahkan ada meteor yang jatuh terus di museum kan, review, dan sampai sekarang itu masih ada di YouTube gitu, karena memang mengabadikan momen itu. Pas pulang dari Jakarta langsung ke Lampung lewat Banten, dan dari situ ketemu sama teman-teman yang memang mendukung. Gak apa-apa deh meskipun masa lalu kamu kelam, yang penting kamu harus memberikan semangat gitu kan. Baru setelah itu pulang dapat sama teman-teman itu diundang gitu kan, sama teman-teman baik kampus atau teman-teman sekolah buat ngisi penulisan gitu kan, meskipun ngerasa belum apa-apa gitu kan, cuma udah sering alhamdulillah gitu kan, sering diundang buat teman-teman, kadang turun minta review buku gitu apalah gitu ngisi. Terus itu bergabung sama Civitas Koteka. Nah bergabung sama Civitas Koteka, terus dari situ makin berkembang, makin dipercaya sama Balai Bahasa nih jadi moderator waktu itu juga. Nah dari situ udah punya penghasilan gitu kan. Dari situ itu mikir, mah itu mau ngasih uang gitu, uang perdana ketika beasiswa cair itu kan 4.200.000 nih per 6 bulan. Kasih ke mama. Mama nangis waktu itu, ini kamu serius nggak sih, kata mama. Iya mah, ini buat mama gitu. Nggak mau minta, nggak, ini buat mama semua, sama bapak juga. Nah baru waktu itu bapak mikirnya
AA ini gak kuliah itu kerja gitu. Jadi mama intinya kerja karena dapat uang. Dijelasin lagi, AA ini kok jalan-jalan terus gitu kata bapak, berarti dia kerja nggak sekolah gitu. Dijelasin ada orang yang fitnah, namanya orang ini ya kak yang fitnah lagi dan lagi, ya Allah katanya dan lagi bapak kumat lagi kak gara-gara fitnah. Apaan jangan percaya, AA itu jalan-jalan kemana-mana itu buat jalan-jalan doang, nggak sekolah gitu. Saya ngomong, dijelasin sama saya semua tentang beasiswa bidik misi, dijelasin beasiswa bidik misi ini pak adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu tapi dia memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik kata saya. Terus kamu ngapain jalan-jalan? Karena AA itu dapat undangan pak gitu. Terus AA juga dari situ dapat tugas buat riset itu penelitian pak kayak gitu. Nanti dapat apa? Ya dapat reward pak. Ya sebenarnya nggak harus reward uang sih, karena reward apalagi AA masih sekolah gitu kan. Reward itu sebenarnya sampingan gitu atas usaha AA. Ngerti lagi, alhamdulillah ngerti nih, udah aman. Baru sekarang semester 5, di semester 4 ini nano banget lah. Bapak sembuh kambuh gitu kan. Nano banget. Terus kemudian 2019 akhir sebelum mau semester 5 sekarang ya, AA itu ada seleksi buat jadi host di Bidik Misi Indonesia. AA ngomong pasti bisa, saya yakin. Udah diminta CV sama pihak Bidik Misi Indonesia. Terus kemudian AA diterima, di interview. AA ngomong, ini saya nanti kalau di interview mau jawab apa ya. Padahal saya ngerasa masih belum ngasih kontribusi penuh gitu kak sama Bidik Misi gitu kan. Apalagi ini amanah rakyat kata AA tuh. Mau tidak mau AA harus berpendidikan yang baik, harus berprestasi buat Bidik Misi gitu. Jadi justice orang beasiswa Bidik Misi paling mahasiswanya foya-foya doang, dan saya nggak mau kayak gitu kak. Jadi akhirnya saya diterima jadi host Bidik Misi dan saya jadi pengurus di sana. Dan bahkan ketika ada upgrading beasiswa Bidik Misi kemarin di Fakultas Keguruan itu yang ngisi saya buat adik-adik angkatan 2019. Jadi bagaimana adik-adik itu berprestasi dengan beasiswanya itu kayak gitu. Nah dari itu semua ketika aku udah jadi host di Bidik Misi dan sekarang bapak tuh udah percaya gitu, udah percaya lagi sepenuhnya sama bahkan bapak tuh ngomong kalau kamu mau lanjut sekolah lagi bapak dukung gitu, semoga aja pak ya gitu, yang penting bapak jangan kumat-kumat lagi gitu. Gitu. Emang bapak ngapain? Dia nanya gitu kan, bapak ngapain sama dia, berarti nggak sadar gitu. Jadi saya udah, berarti saya yang harus memaafkan. Kenapa sih pak, bapak dulu pernah cekik AA, sumpah bapak nggak pernah ngelakuin kayak gitu, bahkan bapak nggak pernah bentak kamu seumur gitu. Dia bilang jadi bukan bapak gitu. Bapak dulu tuh sampai cekik AA pak, sampai gak bisa minum 1 minggu kata. Bapak minta maaf ya gitu kan. Tempat baca nggak bukunya waktu itu? Enggak. Waktu itu saya bacakan novel itu sama bapak. Bapak juga nggak terlalu ini kan, tulisannya kecil kan kalau novel. Saya bacakan juga sama bapak. Waktu itu sudah semester 4 paling akhir sudah selesai UAS. Pak AA itu nulis novel dulu dari ayah. Novel itu apa? Gak ngerti. Buku pak, buku. Saya kasih tahu covernya, ini covernya pak. Terus ini tentang bapak loh, dari bapak sakit sampai ngamuk-ngamuk sama ada di sini semua. Itu bapak kayak ngerasa mau nangis gitu. Kata mama, aku udah tahu dong ceritanya. Udah kan karena bapak sama mama ini akrab gitu, kalau udah kayak sahabat lagi gitu kan, sahabat kalau lagi gak sakit. Aku udah tahu dong isinya, kata mama. Apa dong kok aku nggak tahu gitu. Jadi suruh bacain sama jadi kita tuh tidur bertiga karena aku meskipun udah kuliah tetap tidur bertiga di tengah mama sama bapak. Dibacain lagi sama dibacain. Mama tuh ngadep sana sambil nangis. Sedangkan bapak juga jadi ngerasa ya Allah gitu kan, bapak sama mama udah kur lagi gitu. Jadi bacakan, bahkan sampai sekarang tuh bapak kalau kemana-mana jangan lupa dari ayah gitu bapak. Kalau mau kuliah mau berangkat kayak tadi kan bapak udah pamit, pak mau balik ya ke Pamekasan, mau ini nanti mau siaran ya dapat undangan gitu. Oh iya nggak apa-apa, jangan lupa dari ayahnya. Dia apain dari ayahnya gitu kan. Iya tapi jangan disebutin ya kalau bapak nyakitin. Enggak kok, lagian kan udah dimaafkan pak gitu. Ya udah pokoknya apapun yang terjadi tetap semangat deh ya gitu kan. Terus terakhir semester 5 dapat cobaan lagi yang paling berat, ada yang ngasih berita hoax di rumah. Ada berita lagi udah semester 5 nih. Untungnya si bapak nggak selesai. Saya kira udah beres gitu kan, ternyata masih ada lagi. Untungnya bapak itu sekarang udah percaya biarin orang ngomong apa. Dan alhamdulillahnya itu banget yang bikin bangkit buat sampai sekarang gitu kan. Terus dikembang kayak gini.
kamu jangan enak-enak anakmu dapat beasiswa, nanti itu yang dapat beasiswa bidik misi bakal didenda 20 juta katanya. Saya mikir, dendanya kenapa dulu Pak gitu kan. Saya bilang, dendanya dari segi apa? Saya kasih tahu Pak, di beasiswa itu juga ada aturan dan hukuman. Didenda dan dicabut bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, melanggar dengan merusak nama baik universitas. Yang kemudian yang kedua, merusak nama baik bidik misi. Yang ketiga, nilai IP-nya turun sampai 3 kali berturut-turut melakukan, sudah dievaluasi tetap, itu akan dicabut. Pertanyaannya, apakah AA melakukan kesalahan itu semua? Tidak, kayak gitu. Sampai akhirnya AA akan buktiin sama Bapak dalam waktu dekat apa yang dikatakan orang tuh nggak bener. Kemudian AA ngangkat tetangga yang memang dia tuh punya potensi lah buat kuliah, tapi orang tuanya juga nggak mampu, minta tolong ke AA. Terus kemudian AA bener-bener bantuin buat lolos bidik misi nih. Pokoknya AA nggak tidur buat bantuin berkas-berkasnya dia, karena kan AA udah punya bantuan juga kan orang sana. Jadi saya minta tolong, ini prestasinya saya lampirkan semuanya, dan alhamdulillah dia itu diterima. Nah dia cute, nggak ngomong, kalau ketemu AA gitu aja, berasa nggak kenal gitu kan. Ya udah, pokoknya AA itu udah buktiin apapun rintangannya, yang penting doa orang tua ini bakal jadi kekuatan buat AA tuh ngomong kayak gitu. Dan kemudian 2020 kan AA pemilihan duta mahasiswa berprestasi nih. Sebenarnya agak mau jadi duta-dutaan kayak gitu, beneran nggak mau. Jadi udah deh jadi mahasiswa biasa aja, yang penting kontribusinya jelas gitu, nggak mau menyambat. Soalnya ini bagi saya pangkat ini ada tanggung jawab yang berat, punya beban ya, beban gitu. Karena apalagi udah lulus seleksi mahasiswa berprestasi tingkat universitas kan harus ke tingkat wilayah baru nasional gitu kan. Dan ini se-Indonesia gitu kan. Oke lah, gak apa, akhirnya terpilih sebagai duta mahasiswa berprestasi 2020. Persiapan lagi, tapi sayangnya kemarin untuk seleksi wilayah itu harus daring karena ada COVID. Baru di situ terkendala jaringan apa, salah nggak lulus gitu kan, nggak lulus seleksi ke nasional, cuma sampai tingkat wilayah aja. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki gitu, karena online error sinyal ini itu kendalanya. Baru sampai sekarang orang tua AA tuh ngedukung, bahkan anak yang ini, mah kalau nanti AA jadi penulis, mama setuju nggak gitu? Yang penting kamu senang, kamu nyaman, mama dukung. Kalau bapak sama gitu. Jadi apapun yang akan kamu lakukan kami dukung. Selagi kamu terus memberikan edukasi kepada kami. Jadi saya kok ngerasa Kak gini, apapun keadaan kita, bahkan teman-teman kan kadang nggak dipercaya nih sama orang tuanya buat keluar atau apa, kamu cewek lagi gini. Yang penting kita benar-benar bisa memegang kepercayaan orang tua. Menurut AA itu orang tua sebenarnya mendukung yang terbaik buat kita. Cuma kadang kita ngerasa mama ngekang gitu kan. Saya ngerasa ketika saya udah di titik ini, sebenarnya orang tua kita nggak mau ngekang, tapi bagaimana sih kita sebagai orang yang berpendidikan mampu memberikan kepercayaan kepada orang tua. Terus kalau dikasih kepercayaan, bagaimana kita benar-benar menjaga, memegang prinsip ini nih, sekali nggak percaya udah nggak percaya lagi gitu kan. Ibaratnya kertas kalau udah dirobek meskipun disetrika tetap aja kusut gitu, kata saya gitu Kak. Jadi saya tuh berharap, apalagi sama teman-teman gitu kan yang udah beasiswa, khususnya ini buat teman-teman ya di sana yang beasiswa bidik misi khususnya, bagaimana kalian benar-benar menjadi mahasiswa bidik misi yang sebenarnya, dan jangan cuma menggunakan beasiswa bidik misi itu biasa-biasa aja gitu kan, karena ini amanah buat rakyat gitu kan. Saya memang ingin mengucapkan ini sama teman-teman beasiswa di sana, amanah rakyat diemban kepada kalian, dan ini akan apa sih benefit kepada rakyat. Karena banyak Kak yang ngomong mahasiswa bidik misi itu foya-foya, terus mahasiswa bidik misi itu gak ada kontribusinya gitu. Jadi saya gak mau ada hal-hal yang memang orang menjustis, enak ya beasiswa bidik misi apaan, orang-orangnya kaya-kaya semua, megang iPhone gitu. Nah sebelum kita menjustis kayak gitu, kita lihat dulu apakah anak beasiswa ini kerja sampingan, bisa jadi kayak gitu. Bahkan teman-teman saya itu ada yang memang kayak beli laptop sendiri, itu kerja sampingan, habis kuliah dia kerja apapun gitu kan, nulis, dan kadang itu yang luput dari mereka gitu. Tiba-tiba udah menjustis, poya-poya doang, nggak ada kontribusi. Jadi bagaimana anak beasiswa bidik misi ini benar-benar memberikan kontribusi, terutama minimal lah buat universitas tercintanya, seperti itu Kak. Berwarna sekali ya kehidupanmu. Jadi kayak drama dulu gitu, jatuh bangun gitu. Tapi ini anggaplah masih sebuah permulaan lah ya. Jangan patah semangat tetapnya. Jadi memang mindset kita itu
bisa mempengaruhi kita semua ya. Misalkan tadi itu ke AA ya, dari yang masih sakit tapi karena punya tekad, mindset bisa. Dan drama banget memang. Dan di usia kamu, maksudnya menurut aku sih itu bisa dibilang tantangan kamu yang strong banget gitu ya. Nggak semua orang itu bisa ya melewati itu semua. Mungkin ada beberapa orang yang frustasi atau segala macam, tapi kamu tuh jatuhnya bisa bisa meluapkan emosinya kamu tuh ke hal yang positif, kayak nulis kayak gitu tuh kan. Siapa sangka gitu ya kan di kondisi yang seperti itu gitu, ya kan. Saya mikir kalau misalnya saya nggak nulis, mungkin hari ini saya nggak di sini, nggak ketemu kakak-kakak juga kan. Nggak bakal nulis buku, nggak bakal bisa jadi duta Mawapres, nggak bakal bisa membahagiakan kedua orang tua gitu, nggak bakal tahu Jakarta, Lampung. Nggak usah sejauh itu, katanya kamu kan lagi introvert banget tuh. Untuk ketemu orang aja benci orang banget. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak lagi gitu, udah ada momen kemajuan gitu Kak. Dan semoga kedepannya kamu semakin sukses karirnya dan kali aja bisa melanjutkan lagi ya. Keduanya. Jadi emang dari situ Kak, aku merasa ada hal-hal yang harus kita rubah dalam diri kita. Apapun keadaannya sebenarnya tuh kadang kayak gini. Pernah sih saya berpikir dan saya merasa berdosa sekali ya. Saya bilang kayak gini, Tuhan tuh gak adil. Dan akhirnya saya tuh menyesal mengatakan itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu terkadang egois Kak sama diri kita sendiri. Dalam doa kita minta, ya Tuhan saya minta yang terbaik. Tapi apa yang terjadi, kayak misalnya saya nih minta yang terbaik, terus kemudian saya patah tulang dan saya menjadi seperti sekarang. Saya tuh kadang, kenapa Tuhan tuh gak adil, kenapa bikin saya patah, padahal saya mintanya yang terbaik. Berarti yang terbaik hari ini dong gitu. Kita menjustis Tuhan tuh gak adil Bang. Saya merasa kita gak harus dan gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Ini bikin nggak boleh deh gitu. Saya pernah ngucapin itu sama Tuhan gitu. Pernah tersirat ya di kamu pernah, bahwa Tuhan tuh nggak adil gitu ya. Tuhan tuh nggak adil sama Asia, kenapa diginiin? Itu pengen jadi atlet, tapi mikir lagi, merenung lagi. AA itu pernah berdoa, bahkan dalam doa AA tuh ketika sholat pasti ngomong, ya Allah saya minta yang terbaik. Ketika AA patah tulang berarti itu bukan yang terbaik dong. Gitu. Jadi ngerasa gitu lagi, dilogikakan lagi. Akhirnya bangkit lagi, ya Tuhan minta maaf. Mungkin lebih ke kita sering terlalu cepat menjustis diri kita sendiri. Jadi gitu. Harus hati-hati lah dengan mindset kita gitu kan. Menilai segala sesuatu yang kita alami itu dengan hal yang sebelah mata gitu ya kan. Padahal itu adalah siapa tahu jalan yang menuju buat kita tuh jauh lebih baik ya. Buktinya bisa sampai sekarang ini ya nggak sih? Kalau nggak ada insiden nggak bakalan ada di sini, nggak Dan wah ini menginspirasi banget. Karena nggak semua orang bisa kayak gini ya kan ya. Jadi buat sobat RTV yang nonton kali ini, ini harus dinonton dari awal sampai akhir ya. Karena ini memang sebuah motivasi banget deh. Buat sobat RTV juga nggak kira bisa untuk mungkin kita mengatasinya mungkin gampang. Padahal susah banget untuk mengatasinya. Iya. Dan buat kalian, kalau kalian mengalami masalah hidup kalian itu jangan pernah merasa hidup kalian itu lebih berat atau itulah yang paling berat gitu yang kalian alami. Kalian harus juga ngaca gitu ya sama orang-orang yang lain. Kita nggak tahu masalah mereka tuh apa, walaupun mereka hahihi di luar ya nggak sih. Padahal hatinya hancur gitu. Kita nggak pernah tahu itu gitu, karena Tuhan itu menguji umatnya sesuai dengan batas kemampuan umatnya. Satu kalimat deh buat sobat RTV yang lagi nonton. Satu kalimat deh buat kalian semua, tetap semangat apapun yang terjadi, karena sebenarnya kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita itu akan merasa berkembang sejauh semangat kita, dan harapan itu bakal lebih cepat layu sesempit pemikiran kita. Iya benar banget. Oke, terima kasih buat AA yang udah hadir di studio kita kali ini, dan buat sobat RTV terima kasih juga udah nonton kita di segmen Podcast Star kali ini ya. Seru banget, banyak drama, penuh drama tapi penuh motivasi juga. Iya benar. Dan sobat RTV, see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.